Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radawati dengan NIM H021831 dari kelas Pendidikan Matematika B, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Matematika Siswa selama masa pandemi COVID-19. Di mana dosen pengampuh dari mata kuliah problem pendidikan matematika ialah Bapak Amran Yahya SPD MPD. Adapun makalah yang saya buat terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Bab 2 kajian pustaka terdiri dari kajian teori, sedangkan bab 3 penutupan terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Adapun isi bab 1 latar belakang ialah sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona COVID-19. Selanjutnya, peran guru. Peran guru ini sangat penting untuk menumbuhkan minat belajar siswa dengan memberikan cara pengajaran yang menyenangkan serta memberikan motivasi yang membangun. Minat belajar adalah rasa untuk menyukai atau juga tertarik pada suatu hal dan aktivitas belajar tanpa ada yang menyuruh untuk belajar. Menurut Ricardo dan Meilani 2017, minat belajar juga merupakan faktor pendorong untuk siswa dalam belajar yang didasari atas ketertarikan atau juga rasa keinginan siswa untuk belajar. Minat belajar juga mempunyai indikator-indikator di dalamnya, yaitu adanya perasaan tertarik dan juga senang untuk belajar, adanya partisipasi yang aktif, adanya kecenderungan untuk memperhatikan, dan daya konsentrasi yang besar, memiliki kemauan belajar yang terus meningkat, dan adanya kenyamanan pada saat belajar. Selanjutnya, pembahasan problematika. Saat ini, masih banyak peserta didik yang menganggap matematika pelajaran yang sulit. Sebagaimana pendapat Aulia, matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit karena karakteristik matematika yang bersifat abstrak, logis, sistematis, dan penuh dengan lambang serta rumus yang membingungkan. Kesulitan yang ada dalam mata pelajaran matematika menuntut kreativitas guru mata pelajaran matematika untuk mengembangkan pembelajarannya, baik dalam hal metode maupun media yang digunakan. Di mana penelitian ini fokus pada efektivitas pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa dalam mata pembelajaran matematika. Apakah pembelajaran daring ini sangat berpengaruh dalam peningkatan minat siswa dalam pembelajaran matematika? Selanjutnya, isi dari identifikasi masalah ialah berdasarkan latar belakang terdapat identifikasi permasalahan, yaitu yang pertama, apa yang memengaruhi efektivitas dari pembelajaran online selama masa pandemi? Kedua, faktor-faktor yang menjadi dasar penghambatan dalam efektivitas pembelajaran selama daring. Ketiga, apakah dalam pembelajaran daring terbukti efektif berdasarkan dari pengalaman siswa? Adapun rumusan masalahnya terdiri dari yang pertama, apakah yang memengaruhi efektivitas dari pembelajaran online selama masa pandemi? Kedua, apakah faktor-faktor yang menjadi dasar penghambat dalam efektivitas pembelajaran selama daring? Ketiga, apakah dalam pembelajaran daring terbukti efektif berdasarkan dari pengalaman siswa? Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka, di mana kajian pustaka terdiri dari kajian teori, di mana kajian teori membahas mengenai pengertian-pengertian, di mana yang pertama,
efektivitas pembelajaran. Menurut Mahmudi, efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah lebih dikenal dengan nama online learning, merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan internet atau jaringan. Selanjutnya yang ketiga, minat belajar. Minat pada dasarnya merupakan perhatian yang bersifat khusus. Menurut Hansen menyatakan bahwa minat belajar siswa erat hubungannya dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan konsep diri atau identifikasi. Faktor keturunan dan pengaruh eksternal atau lingkungan. Yang terakhir, pengertian belajar matematika. Pemaknaan matematika dapat dikatakan luas dan fleksibel. Adapun beberapa pengertian. Yang pertama, matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. Kedua, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Ketiga, matematika adalah pengetahuan tentang menalar, logis, dan berhubungan dengan bilangan. Terakhir, bab 3. Penutupan terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan pendapat yang disampaikan di atas, bisa disimpulkan bahwa minat belajar tidak hanya berasal dari dalam diri. Akan tetapi, terdapat pula dari luar diri, atau bisa juga disebut faktor eksternal. Faktor eksternal ini misalnya fasilitas belajar, cara mengajar guru, sistem pemberian umpan balik, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang berasal dari internal atau dari dalam diri siswa itu sendiri mencakup kecerdasan, strategi belajar, motivasi, minat belajar, dan banyak sebagainya. Adapun sarannya ialah, dalam pelaksanaan pembelajaran daring, sebaiknya guru meningkatkan kreativitas atau mencari referensi pembelajaran daring yang menyenangkan dan efektif agar siswa tidak jenuh dalam melaksanakan pembelajaran. Guru memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya atau dioptimalkan penggunaan teknologi dengan baik, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran dengan sebaik-baiknya, seperti Google Classroom, Zoom, atau rumah belajar yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Selain itu, jika kondisi memang tidak memungkinkan untuk menghadirkan siswa ke sekolah atau 1 kali dalam seminggu, maka pembelajaran tatap muka dapat diganti dengan video call atau panggilan video. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.